Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Kabupaten Lamongan, terutama Bapak Bupati yang saya hormati dan Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim. Terlihat ini Ketua DPRD sekaligus Pak Amin Husni yang merupakan sesepuh PMII di Jawa Timur dan nasional. Oh, Bu Kartika, ketok sampean. Ini rakyat. Oke. Para kiai sesepuh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau ada seluruh jajaran pengurus PMII yang masih aktif, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini punya tanggung jawab untuk selalu bergerak, karena namanya pergerakan. Jadi pergerakan itu punya tanggung jawab dan konsekuensi untuk selalu bergerak. Bergerak dalam rangka menjadi bagian dari proses perubahan sosial, baik sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial keagamaan. Karena dulu semboyannya adalah avant-garde dari agent of social change. Seingat saya dulu begitu waktu LKD. Jadi avant-garde dari agent of social change itu adalah jiwa pergerakan yang ada di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan dilihat dari pencapaian beberapa kader PMII terlihat masih sangat bergerak. Terbukti dengan banyaknya kader-kader PMII yang masuk dalam jajaran proses perubahan bangsa dan negara dengan skalanya masing-masing, baik skala nasional maupun skala lokal. Dalam kancah internasional juga ada beberapa kader. Cuman yang agak miris ini yang mahasiswa. Jadi pergerakan yang miris itu yang mahasiswa. Karena apa? Di beberapa perguruan tinggi mahasiswa ini berubah menjadi siswa. Dan ini butuh sebuah kebijakan dan keberanian yang luar biasa. Karena perubahan dari mahasiswa menjadi siswa ini adalah sesuatu yang cukup menjadi problem tersendiri bagi orang-orang pergerakan. Yang namanya mahasiswa itu adalah sebuah konsep di mana yang maha itu memang tidak bisa lagi diatur dengan yang bukan sesama yang maha. Jadi mahasiswa ini agak miris juga. Kenapa? Karena tiba-tiba mahasiswa harus mengerjakan diktat-diktat yang dulunya adalah pekerjaan siswa. Mencatat kembali, mulai masuk harus dengan 75%, itu kan siswa. Itu kan siswa. Yang harus menunjukkan absennya itu siswa. Yang harus masuk dengan jam tertentu, yang akhirnya waktunya habis untuk menuruti ruang
fakultatif yang kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Ya Allah la quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marabada masratul qaimat Muhammadur Rasulullah wa mudhil innaka la tukhlifu. Ya, sebelum saya melanjutkan yang tadi saya sampaikan, saya melihat hari ini ada kesenjangan yang luar biasa. Hari ini ada kesenjangan ini. Bupatinya gagah tapi pendoponya udah gak gagah sama sekali. Ini bupatinya gagah, visioner tapi tidak didukung oleh pendopo yang gak visioner ini sudah. Ini sudah enggak. Ini lebih besar joglo saya daripada pendopo ini. Ini kayaknya Pak Ketua DPR harus mulai membicarakan dengan yang berkepentingan ini untuk ini dirubah lah, masuk pendopo jelek begini. Dianggarkan Ketua Dewan, malu kita nggak enak lah. Apa kalau nggak bisa bangun ditopang sama perantauan? Ini tiangnya gede tapi atapnya pendek, ini kayak cebol. Ganti udah besok. Enggak, saya ini kebetulan banyak berkeliling dari pendopo ke pendopo, dari rumah dinas ke rumah dinas ini. Ini sudah jelek ini pendoponya ini. Iya bener ini. Udah nggak layak ini. Yang bagus Lamongan itu.
Lamongan Laskar Jokoti, laskarnya Jokoti kira pendoponya kayak begini. Nah kalau lampu gantungnya sih masih bagus, itu enggak apa-apa. Ini udah jelek Pak Bupati, nggak enak saya. Nanti akan saya foto nih. Tak kirim pendopo yang udah nggak layak. Bener lah, kasih kebanggaan kita ya, sebagai warga Lamongan kalau pulang lihat pendoponya bagus. Yang lain biar dibangun sendiri lah, yang penting penjenengan bangun pendopo sebelum bangun yang lain. Sebelum bangun jalan, bangun gang, bangun pendopo dulu. Yang bagus. Cari kayu yang beneran, jangan kayu yang ditutupi kayak begini. Ah, ini udah zaman Pak Farid udah begini. Ya. Ya ini kan tinggalan lama, ini udah nggak bagus. Pemilihannya sudah pemilihan langsung kok. Pendoponya model pendopo tunjukan. Salah. Bener ini. Apa yang salah tadi saya itu datang itu perasaan ada yang salah ini. Ganti. Penjenengan Pak Jikopur di ketua DPR ketok ini. Bikin pendopo nggak nyampe lah 10 miliar nggak nyampe. Anggaran 10 miliar itu kecil. Piro cari mau Lamongan angga Oke, jadi gini. Jadi distribusi kader pergerakan kita masih bisa lihat cukup luar biasa. Apalagi semenjak kemudian apa yang dulu pernah dibicarakan sebagai civil society itu menemukan jangkarnya. Dan kebetulan PMII itu afiliasi ideologisnya adalah ke Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu seluruh ajaran agama itu punya jangkar sosiologinya. Orang mati yang mestinya sendiri itu punya mekanisme sosiologi, pitung dinan, telung dinan. Jadi kalau nengok orang mati di NU itu golek rombongannya wong mati itu masih banyak untuk sikap politik langsung. Orang berdoa itu sendiri juga nggak apa-apa, tapi di NU, di santri doa itu bisa membawa rombongan. Istighosah kubro. Wong selawatan itu kalau di NU bisa membawa rombongan, mestinya selawatan kan sendiri-sendiri juga cukup. Tapi di tangan santri selawatan itu bisa membawa rombongan. Lamongan bersolawat. Mulai yang hitam-hitam sampai yang putih-putih komplit. Yang putih-putih Habib Syekh, yang hitam-hitam mafia solawat itu. Oh ini itu komplit. Jadi sebenarnya PMI ini distribusi kadernya begitu politik langsung. Itu cukup bisa mewarnai di mana-mana. Karena ideologisasinya adalah ideologisasi yang punya jangkar sosial dan tidak pernah berbenturan dengan antropologi setempat. Makanya kan kemudian banyak juga yang akhirnya menduplikasi gayanya santri. Cuman di mahasiswanya itu tadi yang saya katakan agak bermasalah. Gitu. Jadi turun grade mahasiswa kemudian jadi siswa. Dan kadang juga sesepuh-sesepuh PMI menikmati keadaan mahasiswa yang culun-culun gitu, dinikmati. Tiba-tiba sudah ada diktatnya, dosennya masih datang. Kan lucu. Dulu itu kan orang kuliah itu kepada dosen, ilmuwan. Begitu para ilmuwan itu lelah karena terlalu banyak mengajar, diktat dikeluarkan. Maka ketika diktatnya datang, dosennya nggak perlu datang mestinya. Ini sudah diktatnya datang, dosennya datang, absennya mencekik lagi, kan ini masalah ini. Loh. Iya, dulu Imam Syafi'i ngajar semua datang. Begitu Imam Syafi'i capek, nggak bisa kemana-mana, nulis. Maka orang Indonesia bisa ngaji tanpa harus datang Imam Syafi'i, tapi ngaji kitab Ar-Risalah. Terus kemudian apa ada kemudian absen? Nggak ada. Nah ini problem mahasiswa ini
Ini sahabat-sahabat yang sudah senior ini harus memperjuangkan itu. Janganlah kemudian mahasiswa habis waktunya untuk menempuh sebuah rutinitas yang kadang nggak ada pertanggungjawaban sosialnya. Waktunya habis. Kalau tidak mau dibilang merampok waktunya mahasiswa. Absen datang, kalau 75% nggak masuk, nggak bisa ikut ujian. Tiba-tiba kemudian kalau kelulusannya telat di DO. Ini udah nggak layak itu sudah era yang harus cepatnya ditinggalkan karena itu era kolonial itu sebenarnya. Itu era kolonial. Ini mungkin ada juga di sini yang presiden mahasiswa ada presiden mahasiswanya masih ada. Ini yang mahasiswa masih ada di sini? Mahasiswanya masih ada? Nah itu perjuangkan. Jangan cuman ngopi aja, jangan. Kenapa? Karena problem dunia ini sedang bergeser ke titik yang luar biasa. Dunia ini sedang bergeser. Apapun yang selama ini kita pahami tentang sesuatu yang konvensional dihabisi di era milenial ini. Milenial scaling everything, dia nggak peduli. Berapa yang sudah dibunuh oleh milenial? Yang dulu sangat fakultatif. Sekolahan wartawan sangat fakultatif dan dia butuh disiplin yang sangat ketat. Di era milenial, sampai ini saya ketemu wartawan nih. Nggak ketemu sudah wartawannya ada di mana, percetakan korannya ada di mana. Nggak ada. Bahkan para penyair juga harus tahu diri. Dulu para penyair dengan bahasa sastra itu paling bisa dipraktekkan oleh mahasiswa ketika menulis surat cinta. Mengharu biru tentang kerinduan, tentang bulan purnama. Sekarang perusahaan kertas surat aja udah nggak ada. Perangko mana? Ada nggak filateli? Itu eranya Bukartika filateli itu. Sekarang udah nggak ada. Ayo, surat menyurat dulu ada sekolahnya, hilang. Dulu ada mekanik komputer, sekarang nggak ada. Biaya perawatan lebih mahal daripada biaya beli baru. Nah, ini kan dunia berubah. Kita sebentar lagi juga akan nggak akan lihat itu, mal-mal besar itu. Karena apa? Mekanisme perdagangan berubah. Dari perdagangan yang konvensional berubah menjadi perdagangan digital. Mati dihajar sama bisnis online. Jadi kalau sampean masih berbicara tentang akuntansi konvensional, itu udah kuno dan ketinggalan. Fakultas ekonominya mesti ditutup itu. Loh, ini eranya berubah. Gitu. Ini dunia ini berubah. Drastisnya luar biasa. Dan itu tidak nyampe 10 tahun. Perpustakaan apa sekarang masih ada anak mengunjungi? Nggak ada. Karena seluruh perpustakaan ada di smartphone. Kamu cari apa? Di sini ada. Ini dunia baru. Cari apa? Di sini ada. Makanya bahkan saya sering mengkritik lembaga pendidikan di tempat Gus Adib. Saya kritik. Gus Abid, saya kritik. Berencana membangun sebuah peradaban baru, sebuah proses ambil alih teknologi, tapi siswanya nggak boleh pegang handphone. Lucu. Dengan alasan karena takut pacaran. Makanya kalau tanya handphone jangan tanya kiai. Kalau tanya handphone masalahnya kepada kiai, jawabannya madorotnya, manfaatnya nggak ngerti. Karena kiai nggak ngerti era digital. Loh, ini kan masih banyak. Ini senjatanya anak milenial itu ini. Bahkan tukang terbang itu sudah nggak nanya kepada sudah nggak lagi nanya kepada tukang pelatih terbang, enggak. Dia tinggal browsing di sini, tutorial terbangan bisa di sini. Makanya kursusan mati semua. Itu habis semua. Primagama mana sekarang? Habis kena ruang guru. Nggak ada, tiba-tiba masih ada percetakan rumus-rumus, udah nggak laku di pasar, numpuk jadi gudang. Lah, ini kan
anak teman-teman kita yang sudah pasca studi ini mesti memikirkan nasib adik-adiknya ini. Mana ada sekarang kursus belajar kursus kepada segoburanan, nggak ada. Bahkan tutorial gawe segoburanan itu ada di sini. Kita cari apa ada di sini? Hotel-hotel yang masih konvensional nggak laku karena orang bisa berkomunikasi langsung dengan Oyo, dengan Red Doors, dia bisa komunikasi. Perusahaan-perusahaan souvenir habis, gitu. Batik Lamongan nggak ada lagi ditumpuk-tumpuk di pasar, online. Saya kemarin membutuhkan hampir berapa ribu batik Lamongan, nggak perlu saya datang ke Lamongan, saya kontak, tiba-tiba kemudian datang satu truk, udah selesai. Terus marketingnya siapa? Ya marketingnya ya di sini nih. Lah kasihan kan Gus Abid kalau kemudian siswanya yang dihadapkan kepada dunia baru tidak boleh pegang handphone. Alasan takut kalau pacaran, nah kan ini. Nah kalau kemudian siswa dilarang pacaran, ya jangan berharap siswa ada sekolah penerusnya, karena beranaknya menjadi lambat. Ini problem kekinian, gitu. Dulu kita bisa menikmati kalau ada hadroh kita bisa bersolawat. Sekarang kita di dalam kamar bisa bersolawat, tinggal pilih, tinggal kemudian di bluetooth kepada audio tertentu suaranya. Itu sih enak. Nggak ada lagi kemudian bakul kaset yang kalau molor gitu, lagunya enak baleni nggak ada sudah. Ini belum ini. Coba, tukang foto keliling sampean masih ketemu? Nggak ada tukang foto keliling. Artinya apa? Sekolahan broadcast juga menjadi bermasalah, nggak ada. Dan itu sebentar lagi juga yang akan kena tantangan besar ya pesantren juga akan kena tantangannya. Bisa jadi pesantren itu nanti online. Ya bisa. Hanya problem mengatasi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu aja yang paling susah. Menghadirkan yakhsyallah menjadi mas'ulnya ulama lah, itu yang agak susah. Mencetak sabar, mencetak ikhlas, itu yang angel. Tapi ini era baru, dunia baru. Nah ini kan kita enggak ini. Nah sementara mahasiswanya dipaksa dia tetap konvensional. Sekolahan-sekolahan dipaksa tetap konvensional. Mau nggak Bu Kartika ke sini loh biar saya lihat rukun gitu kan enak. Itu nggak apa-apa. Yang sudah. Lah inilah. Kayaknya duduk bersebelahan pertama kali ya di sini ini kayaknya. Lah inilah. Ini barokah PMI itu begini. Sama. Loh iya kan? Sama kan kalau kiai-kiai kalau ribut pasti rukun kalau ada yang mati sama yang mantu. Nah, politisi ribut kalau rukun kalau ada PMI rukun. Jadi semua ada barokahnya. Bahkan wong tukaran juga ada barokahnya kan? Loh iya. Kita sampean membaca sejarah, orang PMI biasanya kan membaca sejarah konflik antara Bani Umayyah sama Banu Hashim. Itu dibaca dengan sekian teorinya. Ini adalah kejahatan politik, ini apa. Tapi kalau nggak ada tukarannya Sayyidina Ali sama Muawiyah, ya mungkin kita nggak sampai Islam itu ke sini nggak nyampe. Nyaman di sana, berhubung tukaran di sana, ribut di sana, nyampe sini. Jadi Islam di Indonesia itu barokah wong tukaran. Maka kemudian kalau no tukaran ya biasa aja, nggak ada masalah. Jadi itu barokah wong tukaran itu barokah gitu. Nah, jadi ini rukun alhamdulillah. Selamat untuk Pak Yes dan selamat juga untuk Bu Kartika. Nah, sama-sama yang penting rukun. Nah itu. Jadi ini era berubah, tapi pola pikir kita masih pola pikir konvensional. Terakhir semua orang marah-marah. Kenapa seluruh data yang disimpan dalam file Indonesia itu selalu jebol?
datanya BPJS, datanya kependudukan, kenapa jebol? Ya pasti jebol. Sudah pasti jebol. Kenapa? Karena seluruh password di Indonesia menggunakan password huruf ABCD sama 1, 2, 3. Semua bisa diretas. Karena apa? Kita hanya bisa menggunakan huruf ABCD dan 1, 2, 3 yang diterima dari Indonesia masuk ke domain internasional. Begitu kita menggunakan password di luar ABCD pakai Honocoroko, maka kemudian huruf itu pasti ditolak oleh algoritma digital internasional. Itu mahasiswa aja kadang nggak ada yang ngerti, emosi. Ini kebocoran negara, lu piye ta? Itu makanya mahasiswa mesti bergerak besok, ayo bersama-sama mendaftarkan salah satu huruf Nusantara untuk bisa menjadi bagian dari huruf yang masuk di domain internasional. Jadi ketika file sampean lindungi dengan Honocoroko, Taling Tarung, itu diterima oleh algoritma internasional. Itulah makanya Cina berani menghadang Amerika. Di dunia digital mereka berani. Amazon dihadang sama Alibaba, diberani. WhatsApp dihadang sama WeChat. Terus kemudian kita bisa tahu Facebook dihadang sama QQ dan Ren-Ren. Dia berani. Kenapa? Karena ketika memasukkan passwordnya, dia menggunakan hurufnya di sana. Orang nggak bisa jebol. Nah Indonesia, seluruh password di Indonesia semuanya menggunakan menggunakan huruf ABCD. Makanya orang-orang kalau pinter menggunakan handphone, dia biar nggak bisa diretas, cari handphone yang emailnya Pantai Gading atau emailnya Amerika, nggak bisa diretas di dalam negeri. Makanya kalau beli Apple biasanya dengan harapan nggak bisa disadap, pasti tetap bisa disadap. Kenapa? Emailnya Indonesia, passwordnya 1, 2, 3 ABCD. Lu ini problem serius. Dunia sudah seperti itu. Sementara mahasiswa pikirannya masih manual. Kenapa? Dipaksa manual oleh lembaga perguruan tinggi. Dan ini nggak sehat. Maka Pak Bupati juga harus bertindak kalau ada yang tidak sehat seperti ini. Harus bertindak. Tapi ya setelah memperbaiki pendopo tentunya. Nah, jadi tantangan mahasiswa ini serius. Karena mahasiswa kita hanya disiapkan untuk melakukan duplikasi. Ketika melakukan eksperimen dan pelatihan-pelatihan dengan sistem yang dikenal dengan sistem indigenous knowledge, indigenous people, indigenous culture, kita nggak bisa. Karena apa? Alat ukurnya pasti alat ukur Eropa. Coba bikin alat ukur sendiri, nggak bisa. Seperti dulu, Kamdesus datang ke Indonesia. Negaramu pasti mati kalau nggak utang. IMF, tunggu sampai di tahun 99, ke tahun 2001, negaramu pasti mati. Pak Harto karena sayang kepada rakyatnya, tanda tangan sambil ditungguin begini sama Kamdesus. Masih ada itu fotonya itu. Tanda tangan. Tapi begitu ditunggu sampai 2015, bahkan sampai 2021, rakyat Indonesia juga nggak mati-mati. Mekanisme ekonomi informalnya jalan. Informal dimanapun, kalau tanpa investasi itu menghasilkan kaki lima. Pasti menghasilkan kaki lima. Itu bagi yang tidak berani. Yang berani maling. Tapi di Indonesia informal kaki limanya jalan, malingnya berhenti. Loh, ini kan juga menjadi pertanyaan, faktor apa? Ya kalau nggak mau sombong pasti itu faktornya karena PMII kan juga nggak enak gitu juga. Loh, ini problem yang cukup serius. Alat ukurnya apa? Sehingga Kamdesus ya waktu itu kan alat ukur sampai sekarang juga nggak mati-mati. Problemnya adalah apa kira-kira? Apakah kemudian alat ukurnya yang salah atau orang Indonesia yang nggak mati-mati itu yang salah? Duh, ini alat ukurnya beda. Kan gitu. Nah, dunia sudah bergerak perputaran yang cukup luar biasa, mengarah kepada titik-titik mana fight, semuanya sudah fight. Nah, mahasiswanya masih dipaksa konvensional. Ya,
Masih di fakta konvensional. MKDU, MKDK, lewat itu. Jadi kadang memang harus berkompromi. Kira-kira yang sudah nggak berkompeten tinggal gitu aja. Samalah. Gitu. Dulu becak Lamongan. Dulu ada di sini sampai ribut itu karena mau tidak boleh gitu. Nah, tiba-tiba di kota-kota besar buat alat ukur. Lampu merah itu dipakai mekanik 20 detik gitu. Dengan hitung-hitungan secara kinetik akan ada pergerakan kendaraan sekian puluh meter sehingga dia mengosongkan jalur lampu merah. Loh, itu orang Eropa bisa karena yang ngantri di lampu merah itu sama. Nah, kalau di sini beda, yang ngantri ada yang makan bensin, ada yang makan nasi. Apalagi di Jogja masih ada yang makan rumput andong. Lah itu pasti hasilnya beda. Lah itu makanya kan kemudian alat ukur ini menjadi sangat penting. Pendapatan per kapita memang kita rendah, nggak apa-apa. Tapi kan orang Indonesia walaupun per kapitanya rendah, yang tidak diketahui oleh orang Eropa, tiap malam dia nyuluh kodok. Itu nggak tahu itu orang Eropa itu. Bahwa malam-malam nyuluh kodok, golek ulo gitu kan, golek iwak sili itu yang nggak tahu itu. Dan negeri kita itu masih negeri dengan satu problematika yang kadang orang luar tidak ngerti. Nah ini mahasiswanya, makanya saya kadang miris. Begitu anak-anak, teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah tua dan sudah mulai mapan ini melupakan adik-adik kita ini benar-benar mendapatkan posisi yang sangat sulit. Diktatnya datang, dosennya datang, kemudian absennya datang. Ini kan tiga hal yang overlap. Kalau dosennya sudah nggak datang, diktatnya lah yang datang. Nah kalau dosennya nggak datang, ya absennya juga nggak harus datang. Makanya dulu ketika ditanya, kenapa kamu nggak masuk? Loh itu kan kalau bapak yang ngitung. Kalau yang saya datang, bapak yang nggak datang kan nggak pernah dihitung. Baru paling dosennya, saya datang terus. Oh iya Pak sepurane, gitu kan. Ini mahasiswanya itu. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah melewati fase itu ya. Kemarin fase mahasiswa ini ada fase yang luar biasa indah. Apa? Gitu. Yaitu fase ekstraparlementer yang sangat kuat. Karena kekuatan politik tersentral di pusat. Ada sentralisasi politik, ada sentralisasi ekonomi. Sehingga kemudian mahasiswa indah. Gerakan-gerakan ekstraparlementer, fist of fist bahkan bisa sama negara. Bahkan bawa bukunya Pram aja sudah jadi aktivis dulu. Sekarang itu sampean misui presiden di perempatan, nggak ada apa-apa. Betapa terbukanya Indonesia, misi presiden nggak ada masalah, wah gitu. Dulu pergerakan mahasiswa indah. Lah sekarang dunia berubah sangat drastis, dunia berubah sangat total. Dunia berubah sangat total. Apalagi seiring dengan pergeseran antara dua kekuatan dunia yang sekarang lagi bertarung. Gitu. Kalau era Orde Lama melahirkan gerakan 66, itu kan finishing touch dari pertempuran antara Amerika sama Soviet setelah runtuhnya Hitler tahun 48. Sehingga pilihannya adalah pilihan kapitalisme dan sosialisme. Nah, sekarang yang sosialisme juga runtuh, yang kapitalisme juga sudah menghadapi problem serius kapitalisme. Di mana obligasi sudah mulai dihitung ulang. Dan itu terjadi ketika Amerika nggak bisa bayar utang kepada Cina di tahun 2007 sampai 2012. Dunia bergeser sehingga Bank Devisa New York waktu itu nggak bisa menghentikan inflasi karena ditarik 8 triliun dolar oleh pemiliknya yang namanya Rothschild Rockefeller, digeser ke HSBC beserta teknologinya. Dunia berubah, pertarungan antara United Kingdom, United States melawan Shanghai Corporation. Hasilnya apa?
Nah, kelompok-kelompok agama ini ketika berbicara tentang pergerakan mahasiswa Islam, itu ada kelompok-kelompok yang nyaman sebenarnya dalam situasi kemarin. Karena setelah 48 Amerika menang, dia kuasai minyak dunia. Nah, minyak itu ada di Arab. Nah, semenjak munculnya nation state ada di Arab, dia nggak bisa ngambil karena dilindungi oleh negaranya masing-masing. Maka negara ini kan harus dijebol. Gitu. Nah, alat menjebol negara, alat menjebol nation state adalah konstruksi yang lebih mendasar dari yang dipahami oleh sebuah nation state. Pakailah yang namanya khilafah dan berhasil jebol semua. Sehingga kemudian beberapa kelompok menikmati itu. Hanya terakhir kemudian yang paling parah adalah ketika minyak sudah keluar dan gerakan khilafah minyaknya keluar, ISIS nggak bisa jual. Kenapa ISIS nggak bisa jual? Karena negara-negara pembeli minyak nggak mau beli karena itu minyak ilegal. Akhirnya Turki pinter, tak jualin lah gitu kan. Karena kamu kan adikku, kamu juniorku. Kami dulu juga khilafah jilid 1. Nah, ISIS ini bodoh-bodoh percaya, dijual lah yang jualin Turki. Jadi Turki itu bilang kami khilafah jilid 1 itu karena mau jualan minyaknya. ISIS itu yang ditolak oleh perdagangan minyak internasional. Nah, celakanya orang Indonesia ikut-ikutan minta dianggap bagian dari Turki. Jejak khilafah, kami juga Turki Utsmani. Lu urusanmu apa? Kalau Turki itu jualan minyak, lah ini urusanmu apa? Tiba-tiba minta diakui sebagai bagian dari Turki. Yang akhirnya kemudian minyak itu nggak bisa jalan karena diroket sama Rusia. Nah, akhirnya peta dunia kan berubah. Akhirnya kemudian konsorsium Shanghai Corporation berani ngadepi itu. Nah, begitu berani ngadepi itu, ini kan nggak dipakai sudah. Lah untuk apa? Kelompok-kelompok black market religion ini. Nah, ini kan black market pasar gelap agama ini sepi akhirnya, nggak ada order, nggak kepake. Dulu kan pasar gelap agama itu menghasilkan Wahabi, lahir Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Lah sekarang, makanya kan kemudian muncul teriakan Cina, teriak ribut anti Cina itu. Karena apa? Ini mulai kehilangan pasar dan Cina nggak terlalu peduli dengan kelompok agama. Karena Cina punya sejarah yang panjang tentang agama. Agama apapun bagi Cina nggak penting, yang penting produktif. Begitu Cina. Falun Gong itu diajar bukan karena Buddha, tapi karena hari Minggu waktunya istirahat besok kerja, itu senam religi. Ini itu diajar sama dia. Nah, ini kelompok-kelompok ini mulai sepi lah. Nah, pertarungan kemarin ya kita bisa lihat di Pilpres itu kan, Pilpres. Kita bisa lihat betapa kemudian ada perselingkuhan yang lucu aja bagi orang pergerakan, melihat itu kan lucu. Lucu aja bagi anak-anak pergerakan isong ini apa Indonesia. Ya karena mereka sedang galau. Iki arep ngenger sopo. Karena begitu obligasi itu geser ke Cina, mereka ini ronin. Jadi samurai tak bertuan. Sementara Cina sudah gak ngomong agama. Wong Cina itu udah lucu dari dulu kalau ngomong agama. Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong diobrak sampai Tuhannya ngungsi. Lu itu kalau nggak di Cina di mana nggak ada. Jadi mereka sudah nggak, udah pasca itu. Ini udah pasca itu. Nah ini makanya kan kemudian tarik menarik. Nah kita berada dalam ruang di mana terjadi tarik menarik yang seperti ini, harus nguculi apa? Ngudari sisa-sisa problem konvensional yang membuat pergerakan bangsa ini nggak jalan. Kita nguculi problem Singapura dan Malaysia itu aja beratnya luar biasa. Selat Malaka itu pernah menjadi kunci dari perdagangan Nusantara. Bangsa ini bisa bangkit karena menguasai Selat Malaka. Karena apa? Karena para meswara dikirim dari sini untuk bekerja di sana, memimpin orang-orang di Selat Malaka, sisa-sisa ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Nah,
Begitu kemudian Al-Borkur kue mampu menaklukkan Selat Malaka tahun 1515, maka jalur perdagangan internasional Nusantara dikunci sama Portugis. Akhirnya negara maritim kita bangkrut, berubah menjadi negara daratan. Nah, itu diulang lagi sama Traktat London. Traktat London ketika kemudian sekitar tahun 1870-an, sana masuk Inggris, kita masuk Belanda. Semenjak itu seluruh produk yang masuk ke dalam negeri harus melalui Selat Malaka. Dan itu bertahun-tahun cukainya jalan. Sampai akhirnya kemudian negara Inggris sebagai mboknya persemakmuran, dia memberikan ketidakwarasan kepada kawasan Nusantara. Ketidakwarasan apa? Ketidakwarasan pergeseran waktu. Di mana Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham yang baik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk bursa efek Jakarta. Persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Nguculi itu aja beratnya luar biasa. Pak Harto pengen melepas itu. Ini sekaligus biar Pak Yes ini dengar. Karena nggak tertutup kemungkinan bisa jadi gubernur Jawa Timur juga nggak tertutup kemungkinan kan? Ini, karena saya pernah ngurus itu. Ini jelek-jelek gini pernah ngurus yang begitu-begitu, jadi makin saya paham. Makanya dulu daripada nggak bisa dibongkar, akhirnya ada beberapa lambung kapal dibolongi itu pakai linggis. Akhirnya kemudian beberapa kapal nggak jadi bersandar di Singapura dan Malaysia. Nah, Pak Harto pernah membuka pelabuhan Sabang. Gitu. Pelabuhan Sabang dibuka, tapi kan kemudian nggak jalan. Karena apa? Kontraktornya nggak tahu gimana tiba-tiba nggak menjalankan. Padahal maunya ketika dibangun direct langsung ke Jakarta, tidak melalui selat. Dicoba pelabuhan di Otorita Batam, di demo setiap hari. Pembiayaannya Allahu a'lam, sampai akhirnya perusahaannya minggat ke Myanmar, minggat ke Thailand mana. Nah, Thailand nggak tahan kan? Dengan situasi seperti itu, maka dia membuka terusan kera, dia gali terusan kera itu. 2025 kira-kira jatuh ketika tembus. Tapi ujungnya sudah dihadang sama Abu Sayyaf. Jadi nanti persis kayak Somalia itu, juga orang juga malas lewat situ. Nah, Indonesia itu di semenanjungnya tumbuh kelompok-kelompok radikal. Orang juga berdagang nggak nyaman. Tetap aja ke Singapura dan Malaysia karena di situ ada Genting Highland sama Sentosa. Wih, sampai anak adik-adik mahasiswa. Jadi sopo ngerti sesuatu sing di DPR itu mulai bisa dipahamkan tentang genealogi politik Nusantara. Loh, kita membenahi itu aja luar biasa sulitnya hari ini. Sementara yang di sini teriak-teriak itu negara goblok karena apa? Nggak bisa menjamin devisa. Loh, nggak usah lambemu itu gitu. Ini problem negara. Itu jangan kayak kemarin itu masalah haji terus tiba-tiba bengok-bengok kayak gitu itu lucu-lucu. Emang duit haji nggak diaudit sama BPK setiap tahun? Itu. Loh, yang kayak begitu kita ini kadang ada orang-orang yang sudah dianggap pinter tapi menyesatkan. Karena apa? Tiba-tiba terus sifat berhadapan dengan negaranya ini. Nah, sementara pada saat yang sama ini tantangannya luar biasa besar ke depan. Makanya kemudian ketika kena corona, seluruh sistem konvensional mati semua. Nah, tiba-tiba di sini responnya beda. Corona ini adalah Yahudi, karena Yahudi pengen menghancurkan Islam. Lurusannya apa? Sing tutup itu bukan cuma Masjidil Haram, bahkan tembok ratapan juga tutup. Vatikan juga tutup. Gereja sampai sekarang juga belum ada pengajian. Emang yang nggak boleh itu sholawatan tok. Ini sama ini dunia sama. Tiba-tiba kemudian konspiratif. Ini corona pekerjaan Yahudi. Ini pekerjaan Cina, makanya setelah itu Cina jualan vaksin. Ya sudah, kalau kamu nggak mau divaksin nggak apa-apa, tak kasih hadiah umroh. Yakin kalau kamu nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh. Karena kalau kamu umroh mesti divaksin. Loh, ini problem dunia.
Jadi yang berhenti ini, bayangkan, perusahaan Jarum sudah berapa dia rugi? Itu. Perusahaan penerbangannya Thailand sudah tutup. Thai Airline itu udah kukut, udah bangkrut. Kenapa? Karena dia sangat buru-buru. Tiba-tiba kemudian begitu ada isu corona, dia tutup bandara, mati. Untung Indonesia waktu itu pelan-pelan. Bali yang langsung tutup, habis sekarang. Untung Jogja nggak begitu dulu, pelan-pelan, masih ada rombongan datang, masih hidup roda ekonominya. Karena nggak kebayang, dipikir corona ini telungulan. Padahal saya kira merong tahun juga belum selesai. Karena apa? Corona ini finishing touch dari peradaban milenial. Finishing touch-nya aja sebenarnya. Karena apa? Apa yang dibutuhkan oleh corona sudah disiapkan oleh teknologi. Corona melarang berhubungan, teknologi sudah menyiapkan lama. Sampai kalau jalan kemana-mana masih bertanya orang, enggak, pakai Google Map. Sampai kalau mau beli sesuatu masih tanya ke warung, enggak, online, Grab. Sampai mau baca koran masih ke mading, enggak. Sudah social distansi dalam baca koran, sudah tinggal lihat internet. Ini dunia baru. Pacaran sampai masih ketemu malam minggu, enggak, video call. Sampai saat dengkul-dengkulnya di video. Loh, ini era baru kok. Enggak, ini era baru dan teknologi sudah siap semua. Jadi ketika Allah menurunkan ada corona, sebenarnya manusianya sudah siap, cuman ngeyel, itu aja. Manusia udah benar-benar siap. Jadi manusia bukannya gak siap, ini alasan tok. Kan gitu. Alasan tok, manusia udah siap lama. Kena corona di 2020 ini sudah siap semenjak hampir 10 tahun yang lalu. Ketika social distansi sudah mulai pelan-pelan dilakukan oleh teknologi. Ayo, sampean riyoyo 10 tahun yang lalu masih datang ke kiai. Udah enggak. Paling mohon maaf lahir batin. Ora salaman wesan. Begitu tidak boleh salaman sama kiai. Kenapa? Padahal wis 10 tahun kepungkur kamu enggak pernah salaman sama kiai. Karena lewat WA, lewat SMS, bahkan kiai ini di video call. Ya, kita dengan orang tua udah cukup lama, orang tua di kampung nggak ketemu. Kenapa? Video call, terus transfer antar rekening, udah cukup lama. Tiba-tiba begitu mudik ra oleh, padahal biasanya mudik anak, mboten Bu, napa? Tesih kata gawean. Lah ini kan sudah cukup lama. Bayangkan anak orang tua ke pondok ngirim uang, sudah lama nggak ada. Wong wesel juga sudah nggak ada, udah transfer. Tapi begitu kemudian ada corona, seolah-olah kemudian kita ini berada dalam sebuah bencana besar. Karena apa? Manusia nggak bisa ketemu. Padahal cita-cita kita kan sudah diwujudkan sama teknologi. 5 tahun yang lalu zaman masih ketemu wartel, nggak ada. Antri wartel, nggak ada. Antri gedung bioskop, nggak ada. Jadi social distansi itu sudah menjadi hal yang lama terjadi. Cuman karena manusia terus ngeyel. Kan gitu. Lu manusia itu semakin kesini kan semakin menampakkan kekuatannya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menunjukkan kekuatannya udah cukup lama. Jin aja pensiun sudah lama. Jin yang dulu bagian ngangkat berat sekarang pensiun diganti traktor. Udah cukup lama. Jin yang bagian nyari orang barang hilang gitu, mirror on the world, itu udah cukup lama nggak berguna, dia kalah sama CCTV. Ilmunya Banser itu lama sudah nggak berguna. Ilmu nempiling orang semaput itu udah nggak berguna lama, karena sekarang nempiling orang itu 60 juta. Ini sudah lama sebenarnya. Dulu betapa rindunya orang dengan Ka'bah. Sudah semenjak 10 tahun yang lalu siaran langsung di Masjidil Haram bisa kita lihat, oh itu tuh. Jadi kita ini sudah cukup lama. Kerinduan sudah hilang itu sudah cukup lama. Dulu kalau zaman kami rindu itu serius, karena nggak ketemu. Ada surat, ada apa, mengharu biru, itu dulu kerinduan kami. Kerinduan anak sekarang tinggal motomet, itu sudah mah, udah.
Cukup lama. Koran mati sudah cukup lama. Orang tinggal tidur bisa kirim uang, itu cukup lama. Sebelum ada corona, orang di kamar bagi orang-orang yang tertentu sudah nggak bisa berhubungan orang sama sekali, hidup semenjak 10-an tahun yang lalu. Kok tiba-tiba kemudian ada corona kita ngomel-ngomel, masjid kenapa tutup? Ya, masjid buka rata kok, lah begitu tutup ribut. Nah iya. Jadi kita jangan lupa, ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu sudah ditunjukkan harddisknya Allah. Rasulullah itu naik ke langit itu sudah ditunjukkan harddisknya Allah. Nah ini manusia menduplikasi harddisk itu. Ini sudah eranya itu. Orang Yahudi Nasrani membayangkan harddisk itu kan tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani membayangkan harddisknya dewa, itu namanya kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang membayangkan kotaknya yang segala tahu, kotak Doraemon. Nah Islam itu namanya Lauhil Mahfuz, itu kan sudah cukup lama kotak segala tahu ini. Dan kita dijelaskan itu kan dulu kita punya kartu namanya ruh, cuman jangan terlalu banyak bertanya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi kan Bapak manusia punya kartu nyawa, paketnya ada. Turun itu kan membawa paketnya masing-masing. Paket rezekinya seberapa, jodohnya dengan siapa, nanti kuotanya berapa. Dan di situ dikatakan kalau kuotamu habis, mati, kick, itu ya berhenti. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, sudah. Nah ini sekarang ini teknologi itu terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti akan terjadi dengan umatnya. Ini terjadi. Cuman kan dulu teknologi kuno. Kita ini kan suka dulu kan karena punya kuota, akhirnya kita suka share-sharean kan, nge-share ke kartunya teman. Jadi ruhaninya di ilaruhi wajah sadi itu kan share-sharean sebenarnya. Makanya kita bisa doa ke orang, itu share-sharean karena ruhani itu bisa dikirimi. Makanya kalau pengen umurnya panjang cari kuota yang lebih gede. Silaturahmi nanti didoakan, silaturahmi didoakan. Itu memperbesar kuota. Nah kita kan suka ngirim. Karena kita suka ngirim, kadang kita nggak punya kuota. Maka kita disuruh cari wifi gratisan. Nah maka kita kan sering juga pakai wifi gratisan. Begitu mau ngirim doa ke orang tua, kita karena nggak punya wifi, pakai wifi-nya Rasulullah ila hadratin nabiyil mustofa. Itu kan sama dengan di wifi gratisan.co.id itu. Loh iya kan? Itu sudah terjadi di hari ini. Jadi teknologi yang dulu oleh Allah ditunjukkan ke Rasulullah, umatnya bisa sekarang. Itu share-sharean gitu aja. Makanya malaikat Jibril kalau nyari orang yang mau dibunuh, mau dicabut nyawanya nggak sulit. Tinggal di GPS gitu aja tahu kemana. Nah itu makanya dulu ada yang apa? Orang mati nggak bisa dikirimi doa. Kata siapa? Kartu mati bisa dikirimi pulsa. Jadi orang bisa dikirimi doa, bisa di-share. Apalagi kalau pakai wifi-nya Nabi. Nah kenapa Nabi punya wifi gede bisa dipakai? Lah download. Wali download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya punya wifi. Lah kita nggak punya wifi, wong tiap download ngantuk. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, ngalah suwene dia enggak punya wifi. Makanya kan loh itu dulu namanya tawasul gitu loh, itu tawasul Kang. Dan itu sudah terjadi hari ini. Jadi manusia, makanya banyak sekali yang berhenti semua. Jin yang dulu membersamai mantra cinta sekarang berhenti, dia pensiun. Karena jatuh cinta itu cukup dengan Honda Jazz. Iya, sepeda ontel karo Honda Jazz berhenti, nggak ada lagi di pohon besar. Sona mata kaji haji kujaran goyang tahu, nggak ada. Udah lewat fase itu. Fase itu lewat.
Nah sekarang yang mau lewat ini fase uang giral, uang kartal, ini fase yang akan lewat. Ini sebentar lagi juga sudah nggak ada. Karena apa? Percepatan manusia sudah tidak bisa lagi melakukan transaksi secara manual, maka ada transaksi digital. Cuman kadang karena kita nggak bisa mengikuti, tiba-tiba ada yang kemudian karena ini kebanteran, terus kemudian ketinggalan kereta, biasanya orang ini pulang mundur, akhirnya mundur kembali ke uang emas, kembali kepada dinar. Ini kan orang mundur karena dia nggak bisa mengikuti percepatan yang luar biasa. Ini eranya demokrasi, karena dulu manusia bernegosiasi dengan keluarganya. Setelah negosiasi dengan keluarganya, melahirkan keluarga besar. Kemudian geluti menangan, perkelahian menang, jadilah kepala suku. Setelah jadi kepala suku, muncul suku yang lain, bernegosiasi. Lahirlah raja. Nah setelah raja, kemudian ada orang-orang pinter. Dari klan yang tidak harus raja, di luar benteng kerajaan, banyak orang pinter. Maka kemudian orang-orang pinter ini bernegosiasi. Lahirlah sebuah sistem demokrasi yang diandaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan bangsa kita udah clear menghilangkan sekat raja dan hamba dengan menempatkan ra'iyah menjadi sebutan warga Indonesia yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jago, makanya tiba-tiba kemudian ada yang gagal mundur lagi ke khilafah. Silakan bicarakan khilafah, teorinya ada, struktur pengetahuannya ada, tapi akan menghadapi problem yang sangat serius ketika menunjuk siapa khalifahnya. Makanya problem khilafah itu nggak pernah ada ujungnya, karena pasti mentok di penunjukan siapa khalifahnya. Jadi enak. Makanya era itu dibicarakan. Ini eranya Ninja 4 tak. Bukan lagi era Honda 70, bukan eranya Pitung, tapi Pitung tetap boleh hidup karena malam minggu dia bisa berkumpul untuk menunjukkan eksistensinya, bahkan boleh bikin jambore. Ketika dibicarakan motor Pitung yang tahun 70 secara epistemologi pasti lebih bagus karena hidupnya sudah lebih panjang, teorinya lebih panjang dan lebih banyak dibicarakan. Makanya untuk membicarakan Ninja 4 tak, itu sedikit aja karena barang baru, tapi membicarakan Honda 70 luar biasa. Sehingga orang kadang indah membicarakan Honda 70 daripada Ninja 4 tak. Malam minggu tongkrong, eksistensi Honda ini muncul, tiba-tiba lewatlah Ninja 4 tak. Lupa bahwa ini bukan era dia. Akhirnya begitu Ninja ini lewat, dikejar sama dia, ya protol mesinnya. Inilah yang terjadi. ISIS protol, Ikhwanul Muslimin protol, Hizbut Tahrir protol, DITII protol. Loh ini eranya. Orang nggak bisa lepas. Kemarin indah membicarakan pasca kegagalan obligasi di beberapa negara. Bahkan kemudian ada moratorium penundaan pembayaran utang di beberapa negara. Tiba-tiba kemudian orang berbicara tentang emas. Indah membicarakan emas, sampai di Depok muncul orang yang mau bikin alat tukar emas. Dan dunia memprovokasi, karena beberapa perusahaan yang gagal di obligasi, dia punya investasi di penambangan emas. Tapi lagi senang-senangnya membicarakan emas, tiba-tiba diganggu. Apa? Ditemukan gunung emas di Kongo. Mate mereka langsung kek gitu. Diajar sama gunung emas. Lah kalau gunung itu sudah emas, terus emas yang nambang gunanya untuk apa? Seperti uang itu berharga karena masih sedikit. Coba kalau ada hujan uang, ya nggak laku. Dan orang lupa bahwa Mansa Musa pernah dari Mali membawa 60.000 penduduknya mikul emas ke arah Makkah dan dibagi-bagi di tengah jalan, bongkahan-bongkahan emas. Sekarang nggak ada lagi ngomong emas, Antam turun. Ini dunia itu percepatannya kayak gitu sudah. Nah kita masih manual, dinar, bank haram. Akhirnya kita berdosa pelan-pelan. Begitu bank haram, sementara kehidupan kekinian nggak bisa meninggalkan bank. Kita mau pergi haji apa mau pilotnya nerima uang 40 juta? Ya nggak mau, pasti harus lewat bank. Kita baca Quran, percetakan Quran pasti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi mengharamkan bank itu membuat dosa pelan-pelan.
sama dengan mengharamkan rokok. Begitu rokok diharamkan, ya pasti dosa pelan-pelan. Kenapa? Karena cukai rokok itu masuk ke APBN. 175 triliun setiap tahun masuk APBN. Untuk apa? Bangun jalan. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini kan jadi konsekuensi ini yang tidak bisa. Kita pengen bahwa darah itu bersih dari daging. Akhirnya kita punya niatan membersihkan darah dari daging. Begitu dicuci dagingnya, darahnya masih ada, haram semua. Fikih itu sudah berbicara begitu. Jadi jangan kita. Ini makanya ikut kiai aja le. Ngerokok sampean? Iya. Nah kenapa ngerokok? Kalau nggak ngerokok mumet. Ya wes wajib. Kenapa kamu nggak ngerokok? Nek ngerokok malah mumet kiai, makruh. Ya sudah, benar. Loh ini problem dunia. Yahudi tiba-tiba kemudian kita diharamkan sama sekali berhubungan dengan orang Yahudi. Ya kamu pergi haji silakan berenang. Karena Boeing maupun Airbus itu investasi terbesarnya sahamnya orang Yahudi, punyanya Rothschild Rockefeller, keluarga Yahudi terkaya yang meminjamkan uangnya untuk bank devisa New York yang berkantor di Wall Street Amerika. Lu nggak bisa gitu. Ini dunia baru. Kita nggak ketemu Cina deh hari ini, tapi kipas anginnya datang, Mas Pion. Kita nggak ketemu Jepang hari ini, Make-nya yang datang. Bahkan mungkin Cina datang di masker kita masing-masing, itu datang dia. Datang di serban kita, datang di peci haji kita. Wah, ini kan dunia internasional. Bahkan di terbang kita itu hadir orang Cina di situ, paku pinesnya. Loh, ini dunia baru. Makanya Rasulullah dulu nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya menggadaikan baju perangnya gitu kan. Jadi pergerakan Islamnya itu sesuatunya sudah seperti itu. Indonesia menghadapi persilangan yang luar biasa. Kita kadang masih membayangkan Amerika dan Eropa. Nah, Amerika dan Eropa itu kelahi. Buktinya apa? Inggris gagal Brexit dikunci oleh kekuatan Eropa. Karena apa? Pertarungan antara Konsili Vatikan sama White Anglo-Saxon Protestan. Nah, makanya kayak Filistin apa itu ya ribut. Karena banyak yang menunggu kerusuhan di Filistin. Ada agama yang menunggu kerusuhan di Filistin. Karena kalau itu rusuh kemudian apa? Salah satu anunya turun, tokoh agamanya turun untuk membenarkan ajarannya. Itu kalau di Filistin, menganulir yang lain. Kemudian muncul Gog Magog. Setelah Gog Magog muncul Lucifer dibunuh oleh dia. Nah kalau di Islam kemudian membayangkan kerusuhan itu di Syam. Kalau rusuh di Syam itu adalah tandanya alamatus sa'ah. Kalau yang tadi tanda Armageddon, ini alamatus sa'ah. Maka Nabi Isa tuh turun membenarkan dan menganulir yang lain. Setelah itu Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada namanya Dajjal, terus dibunuh. Nah, dua keyakinan ini kan sama. Gitu. Sementara di satu sisi kita menghadapi problem-problem serius. Contoh aja misalnya kita menghadapi problem Filistin ini, nggak akan selesai karena itu tanah nenek moyang yang sama. Sementara orang Yahudi punya pengalaman mati sudah berkali-kali. Ada Fir'aun mati, ada Namrud mati, ada Nebukadnezar dimatiin juga, diboyong sampai ke Eropa. Begitu di Eropa dia memberikan pelajaran kepada orang Eropanya pinter, dia dibunuh juga sama orang Eropa. Konflik antara Yahudi Arya sama Yahudi Semit dalam peristiwa Hitler. Akhirnya dia pulang lagi, dipulangkan oleh Inggris. Akhirnya kan mikir, bagaimana bisa hidup di padang pasir. Akhirnya mereka bersepakat, kita hidup di sini, kita kasih negara kita namanya Israel, dengan harapan nggak dikutuk sama pengikut agama yang lain. Karena apa? Islam juga sungkan sama Israel, Nasrani juga sungkan sama Israel, karena Israel itu nama Nabi Yakub yang punya anak 12. Tahu dia. Makanya kita kalau Israel, nggak boleh, wong itu Nabi Yakub. Dia tahu itu. Makanya dia bangun, dia tata itu. Bagaimana dia hidup biar nggak hilang lagi bangsanya. Dia hidup di gurun-gurun itu. Sementara yang Palestina masalah. Pasca kemerdekaan nggak bisa merapikan pasukan kemerdekaan. Indonesia begitu habis perang kemerdekaan dirapikan sama TNI. Dirapikan oleh TNI.
Yang kiri, yang kanan harus masuk ke TNI. Untuk urusan pertahanan, urusan keamanan, kemudian bikin Polri. Sampai akhirnya Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Jadi Pak Harto visioner. Gitu. Pak Harto itu visioner. Makanya kita pernah guyonan tentang Pak Harto dulu. Sama Gus Dur guyonan. Gus Dur bilang Pak Harto itu apapun kata orang masih ngerti bangsa ini mau dibawa kemana. Pak Harto masih visioner. Masih ngerti bangsa ini mesti kemana, Pak Harto masih tahu. Kesalahan Pak Harto itu cuma satu. Bikin rumah di Cendana itu kecil, cuman halamannya se-Indonesia Raya, cuman itu aja. Jadi bikin rumahnya kecil di Cendana, halamannya itu yang se-Indonesia Raya. Oh, itu aja sudah. Visioner. Palestina nggak berhasil, pasukan kemerdekaan tetap ribut sampai hari ini. Sini enggak, ekstrim kanan sikat, ekstrim kiri sikat. Demi apa? Demi wahadal baladil amin. Ini suruh rampung kalau di Indonesia. Sana nggak selesai. Makanya karena konflik ngupah ngopi. Makanya kalau mau kasih bantuan ke Palestina, suruh belajar, suruh sekolah. Bila perlu kalau mau lari dari sekolah, tungguin pakai bedil gini, sama. Kayak orang Cina di Uighur itu. Uighur itu kan dulu suku dari Turki. Ketika sistem nomaden berjalan, dia kemana-mana suka-suka diajak. Akhirnya kemudian tiba-tiba ketika nation state Cina terbentuk, dia berada di Cina. Lah tapi gaya hidupnya bukan gaya Cina. Gayanya gaya Turki, masihan, gaya sana. Ya susah. Sementara kemudian kalau gaya itu tidak produktif, setiap tahun menjadi beban ketika musim dingin. Agar gak jadi beban, dibikin BLK untuk pelatihan. Tapi karena memang tradisinya bukan tradisi belajar, akhirnya sama Cina ditungguin pakai bedil. Nah, akhirnya kemudian dieksploitasi di seluruh dunia bahwa itu adalah penindasan terhadap agama. Dan di sini ramenya luar biasa. Loh, itu loh. Jadi belum lihat bir bintang sudah mabuk lihat iklannya. Ini susah ya. Itu jadi kita ini mengalami sama. Di kawasan timur juga sama. Ada suku-suku yang memang harus dilatih. Suku misalnya suku Bajo gitu di laut itu kan ya suku Bajo. Itu kan dibikinkan rumah, dibikin sekolah. Ya susah, memang adatnya adalah adat laut. Dibikinkan rumah ya kosong rumahnya. Gitu kan. Sama seperti orang Lamongan. Itu kaki lima itu kalau di sana apa warungnya bersih. Tapi proses masaknya wah yung gitu kenapa? Ya terbiasa di sini apa-apa dibuang kali. Nah, begitu di Jakarta apa-apa dibuang ke tempat sampah ya. Mereka kadang masih harus berlatih. Kan enak. Orang dari kampung di Lamongan aduh gitu enak. Aduh gitu. Begitu masuk ke mobil kadang masih aduh, masih ngerokok gitu. Anggap sak donya asbak. Ngono. Nah ini kan sama. Itu sama kayak sampean orang kayak Cak Narto itu kan. Itu kan orang pedalaman. Tekwir. Iya gitu. Gak kalau ketemu artis-artis, tapi tetap itu orang kuno. Saya bisa membuktikan. Saya ikuti dari belakang ketika naik motor, lampu sen sudah hidup, tapi tangannya masih begini-begini. Nah itu loh. Nah itu artinya apa ya? Memang dunia itu begitu. Gitu. Nah, itu problem. Itu problem masih gini-gini. Udah naik mobil ada jomplangan, masih giluk begini lele. Itu. Jadi itu namanya makan pizza kesadarannya makan pecel lele. Ini terjadi. Nah, bangsa yang mau bergerak itu harus pelan-pelan disiapkan. Nah, kita ini tidak tertutup kemungkinan kita akan menjadi jarahan dunia. Gitu lah. Ini kan kita akan terima tamu besar ini sebenarnya. Sekitar tahun 2040 itu kita ini akan menjadi tuan rumah besar. Saat terjadi krisis jilid 2, ini kan sudah ada beberapa yang mengatakan. Satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Nah Indonesia selamat itu, pangan beraneka macam lah. Ada gembili, ono porang, ono uwi, ono suwak, ono tales, paling banyak. Indonesia itu aneka ragamnya paling banyak. Bahkan genderuwo paling banyak itu di Indonesia. Kalau sana zombie gitu. Dan kita akan tahu nanti akan ketemu. Baru bangsa lain akan bernegosiasi. Ketika kita kemudian mereka loh,
kok punya, mereka kan nggak ngerti. Dipikir kisah cinta itu hanya miliknya orang Eropa, Romeo Juliet. Dipikir itu cuma punyanya orang Cina sampai Engtai. Dipikir kisah cinta legendaris itu cuma punyanya orang Arab, Kais dan Laila. Mereka nggak pernah ngerti bahwa di sini ada kisah cinta namanya Ande-Ande. Lumutnya tahu mereka. Taunya mereka itu orang kuat itu adalah Samson. Dia nggak tahu di sini ada Bantung Bondowoso. Dia taunya bahwa yang namanya ibu tiri yang kejam itu hanya orang Eropa dalam kisah Cinderella. Dia nggak ngerti kalau di sini ada bawang putih, bawang merah. Nah nanti itu tahu semua itu nanti. Makanya bangsa ini mulai harus dibicarakan, mulai diceritakan apa yang selama ini nggak tersampaikan, mumpung medianya banyak. Dipikir hanya kura-kura ninja binatang bisa ngopong. Di sini juga punya kancil nyolong timun, ada lengkap. Gitu. Makanya bangsa Amerika ketika menyongsong perubahannya, seluruh yang tersembunyi dia ceritakan. Dia ceritakan semua lewat film koboi. Itu berapa puluh tahun dia menceritakan Amerika itu. Dia ceritakan Amerika dan persiapan Amerika sampai film terorisme, sampai terakhir film kiamat itu. Berapa lama? Tiba-tiba ketika dia sedang bercerita tentang bangsanya, ditekan sama Cina. Begitu ditekan sama Cina, dia nggak mau kalah. Bikin American Shaolin, bikin American Kungfu. Lagi bercerita, ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, dia bikin American American Ninja. Bahkan ninja terakhir akhirnya diklaim oleh Amerika karena namanya adalah Tom Cruise dari Hollywood. Itu terjadi. Ketika dia lagi bercerita tentang bangsanya, tahu-tahu gagal di Vietnam. Dia bongkar, dia konstruksi bahwa bangsanya nggak bisa kalah. Pakai film Rambo 1 sampai 6. Bangsa Amerika, Cina, dibangkitkan sampai sinetron ular putih itu berseri, Sun Gokong berseri. Orang nggak boleh melupakan bahwa kami juga punya sejarah. Akhirnya kemudian Malaysia yang nggak punya sejarah terlalu besar, dia kecil-kecil diceritakan. Tapi masa depan bangsanya dipersiapkan agar tidak terjadi rasisme. Serahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Agar gak ribut dengan anak-anak India sebagai salah satu pemilik sah negara Malaysia, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara mereka. Jepang itu paling sulit menjelaskan pertikaian antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Agar anak-anak kecil paham, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Loh, dipikir aku ora ngerti. Wong ikut tontonannya anakku. Loh, mereka cukup lama. Kita Kertanegara nggak ada yang tahu. Padahal Kertanegara itu satu-satunya penakluk yang mampu mengalahkan Mongolia. Baru kemudian di Mesir. Nah kemudian ada orang Mesir duluan. Wah Indonesia apa orang Mesir betul. Nah ini intinya begitu. Nah kita nggak punya itu. Cina dia bikin Mulan itu menggunakan teknologi Hollywood. Mungkin nggak kemudian Pak Yes membuat cerita Joko Tingkir tapi yang suruh kerja orang Hollywood. Jadi mereka kemudian perangkatnya cukup, pasarnya lengkap. Lah kalau digarap secara lokal ya tetap aja orang lokal yang melihat. Duh ini kan problem kebangsaan. Semua mesti itu. Ini teknologi modern. Amerika gagal membayar obligasi, dia bikin film Kiamat 2012. Iya, ketika pergeseran teknologi dari Amerika ke Cina, dia nggak bisa tahan, dia bikin namanya Mortal Engine. Ketika Amerika harus menyerahkan diri kepada Cina nggak apa-apa, tapi diolok-olok dengan bikin film The Forbidden Kingdom, di mana yang nganter tongkat Sun Gokong adalah anak Amerika kelahiran Meksiko. Jadi kalau kamu pengen selamat kerjasama dengan orang Amerika Latin. Itu kan ketoprak modern itu. Itu dulu begitu. Perang 10 November ada ludruknya, Joko Sambang itu kan ini opera modern. Broadway itu didirikan dulu untuk menyindir seluruh problem Eropa. Bahkan Charlie Chaplin itu berdiri secara khusus untuk menduplikasi Hitler. Nah ini kita sekarang yang gitu-gitu juga sudah lupa. Kita punya segalanya, maka urusan makan pasti orang kesini. Krisis air cukup berlimpah, Lamongan betina banjir.
Krisis energi tinggal pilih. Kalau orang krisis energi tinggal pilih. Kalau energi yang dibutuhkan adalah energi panas bumi, kita negeri cincin api. Kalau energi yang dibutuhkan adalah angin, kita pantai terpanjang dunia. Kalau energi yang dibutuhkan adalah matahari, kita cukup punya 3 waktu. Jadi bangsa ini sebenarnya stabil dan kuat. Cuman perasaan bangga kepada bangsa diruntuhkan pelan-pelan agar apa? Tetap menjadi bangsa yang bisa konsumsi, bukan bangsa yang dipersiapkan untuk produksi. Maka PMII dan IKPMI punya cita-cita besar, bangkitkan rasa cinta kepada bangsa, ya, bangkitkan rasa cinta kepada bangsa, sehingga nanti ketika anak-anak PMII dan anak-anak yang lain ini mampu berproduksi, kita bisa melakukan konsumsi, produksi dalam negeri dan konsumsi dalam negeri. Itulah awal kebangkitan sebuah bangsa dan negara. Kenapa? Karena milenial batasnya adalah bangsa dan negara. WhatsApp bisa lalu lalang di Indonesia 200 triliun sekitaran, tanpa ada peran, negara nggak bisa ngontrol. Tapi bahwa orang ketika melintasi negara, dia tetap akan ditanya pasportmu mana. Bahkan perintah Tuhan pun kalah sama negara. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, tergantung kesiapan Saudi Arabia. Ketika Saudi nggak mau ngundang orang haji, ya kita cuma nongkrong, oh iya. Ora iso njuk ngamuk iki perintah Gusti Allah. Ora iso. Saudi Khadimul Haramain berhak untuk memutuskan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Loh, itu artinya apa? Sekuat apapun teknologi dan percepatan transnasional dibatasi oleh teritori bangsa dan negara. Makanya jangan lupakan rasa cinta pada bangsa dan negara, itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Maka alhamdulillah isi ono PMII, ya, bangsa dan negara isinya macam-macam, ya PMII mesti harus banyak bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain, jangan eksklusif. Ya, tokoh besar kita namanya Gus Dur pernah jadi presiden, kemudian dijatuhkan secara politik. Kemudian belakangan ada kisah bahwa ada buku menjerat Gus Dur, sehingga kita kadang emosi sama yang menjerat Gus Dur. Ada Pak Amin, ada Fuad Bawazir Akbar Tanjung, tidak usah emosi, itu dunia politik. Karena sesungguhnya Gus Dur juga ingin menjerat mereka, cuman kalah duluan. Pahami sederhana, jadi jangan pahami sederhana. Ini ada perang HMI PMII, nggak usah gitu. Wong setelah itu Pak Mahfud MD jadi ketua KAHMI, udah biasa aja. Lah iya kan? Oh ini adalah Akbar Tanjung, nggak usah gitu. Habis wong belum sampai 3 tahun, setahun berikutnya yang menjarakan Pak Akbar Tanjung itu adalah Bu Megawati. Habis itu kemudian Pak SBY jadi presiden dan Caimin menjadi menterinya SBY. Politik itu dinamis, sudah nggak usah terlalu ribut. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Bu Kartika wani kalah ya wis. Ya kalah. Lah ya piye? Kalah bolo, kalah bondo. Lah ya piye mana lah ya wis nah itu. Lah iya. Lah Pak Yes menang bondo, menang bolo. Lo politik demokrasi langsung itu kan gampang. Siapapun boleh mengambil peran dalam proses berbangsa dan bernegara secara konstitusional. Kan gitu. Kalau punya temen, ajaklah temen. Kalau nggak punya temen, tuku ngono kuwi. Wes itu. Iya. Cuman namanya diganti, ya, namanya diganti. Nek nuku uang biasa, uang bensin. Jangan money politik, uang bensin. Iya, kalau diberikan ke masjid sumbangan. Nah, kalau diterima kiai bisyarah. Loh, itu kehidupan real di Indonesia. Kenapa? Karena pilpres itu kelanjutan pilkades. Mbiyen pilkades itu pasti beleh sapi, ngekei sarung. Lah pilkada juga sama, nggak ada masalah. Kalau Pak Yes bisa garap jalan, ya garap lah. Dene kok wis digarap ra dipilih gedhu ana meneh ora apa-apa. Politik itu dinamisnya luar biasa. Anak pergerakan harus tahu itu.
Harus ngerti itu anak pergerakan. Pahami konsepnya, kemudian jalankan prakteknya. Jembarno hatimu le, jembarno, nggih sing jembar. Pokoke sing jembar gitu ya, politik itu begitu. Dan PMI sebenarnya dedikasi utamanya kan menjadi desainer politiknya santri dan politik bangsa dan negara. Lah ya gitu aja. Sekarang kena perkat, besok bangun lagi. Udah biasa. Maka Pak Yes biasa aja kan gitu. Ya biasa aja. Jadi sekarang menang, itu besok bertarung lagi. Mungkin melawannya bisa jadi Pak Sigofur, bisa. Lo bisa aja. Woi. Ngono jangan-jangan malah lawannya Gus Abid itu kan juga. Kan kita nggak tertutup kemungkinan. Gitu, jangan-jangan lawannya malah sektanya sendiri kan gitu. Atau jangan-jangan Bu Kartika mau ngelawan lagi kan juga kira. Itu biasa politik itu begitu. Indah. Jadi kalau mau hidup berkali-kali dan mati berkali-kali ya di politik itu. Kalau orang sekali mati di politik kok terus mati ya berarti bukan politisi. Ya wis jangan lihat kan gitu. Dulu kita diajari gitu. Jadi orang pinter itu, orang pinter itu kalahnya sama orang cerdik. Gitu. Nah orang cerdik itu kalahnya sama orang nekat. Nah cuman itu aja. Lah di Indonesia ditambahi wong nekat kalah karo wong bejo lah, kuwi sing angel. Itu bejo. Sementara saat ini bejo niku wis rapate disenengi. Orang kita lebih suka laki. Padahal artinya laki itu ya bejo. Jenenge Fauzan, ya bejo padha mau. Ya, alhamdulillah loh kita ini anak-anak muda yang dulu paling suka ngerusui bupati, begitu tua-tua disambut sama bupati. Semua yang hadir di sini itu pasti pernah khutbah di depan situ pasti. Cuman Pak Bupati, kalau santri itu ada ruang yang luar biasa. Jadi ada tempat yang nggak bisa diinterupsi. Ada tempat yang nggak bisa diinterupsi, bahkan nggak bisa diinterupsi juga nggak boleh nanya. Namanya khutbah Jumat. Jadi orator santri itu nggak akan pernah melanggar batas ini ya, kepantasan. Karena apa? Di forum tertinggi santri itu masih dikasih tongkat. Jadi ketika sudah tidak ada yang bisa olok-olok dan tidak bisa menghentikan, tetap aja dikasih tongkat. Jadi tetap ittaqullah, karena baca teks itu kan itu. Tapi kalau yang sudah tongkat bid'ah itu tunggu aja nanti begitu tongkatnya nggak ada. Ayo Rono, itu. Itu iya, makanya coba pertama-tama inspeksi masjid-masjid yang tidak ada tongkatnya. Itu dibatasi niku punya potensi untuk dipakai Jumat berjamaah untuk ini subuh itu pakai itu biasanya. Kenapa? Karena ini sebenarnya orang udah sekentekan nakal. Jadi menggunakan agama untuk dorongan politik, residunya lebih berat. Maka kalau politisi beneran ya menggunakan insting politik, duwe bolo jak bolo ranti bolo tuku ngono tok. Ojo konangan ngono tok. Lah ini dunia kita itu seperti itu. Lah itu makanya harus nyalon ya di duit ya. Yang golek duit, yang urung di duit, yang golek duit. Nanti kita nggak tahu ini siapa nanti lawannya Pak Juronur ini, kita nggak ngerti. Jangan-jangan Gus Abid itu kan kita juga ngerti. Oh kalau Cak Narto kan ini provokatornya. Jangan-jangan Pak Jikofur, jangan-jangan wakil bupatinya, atau jangan-jangan Bu Kartika lagi juga nggak tahu. Merdeka kok. Iya, tapi semakin banyak lawan sebenarnya Pak Yes tambah seneng. Potensi untuk menangnya lebih besar. Sebenarnya problemnya kemarin itu Pak Yuronur itu nggak tahu penasihat politiknya siapa. Kok bisa memecah kekuatan lawan itu?
Batas pokoknya dandani pendopone ngisin-ngisini. Dandani Pak Yurono nih. Ya Allah, ya Allah. Dandani nggih. Dandani lho iki cah selawatan ngeten iki ya Allah gitu. Bahwa di acarane santri iki tetep ono selawatan ono. Sing ra ono mesti tok jane ono tahlilan ada tadi. Lah kudune tahlilan yo sing mati PMI kuwi wis akeh ra tahlili balas. Ora entuk syaritan. Kok di syariat kok omah? Wa ila jamil muslimin wal muslimat wal alqiyam minhum wal amwat. Memang gawon ngeten mawon saged kula aturaken mugi-mugi ada manfaatnya dan PMII selalu berada dalam ruang pergerakan dan setia bersama para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.